Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu di Gumilang, NIM STI 2022022668. Baik, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Monitoring Sistem Fluktuasi Harga Pangan secara Real-Time Berbasis Website. Latar belakang masalah. Dalam penelitian ini berfokus pada ketersediaan dan akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Namun, fluktuasi harga pangan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ketidakstabilan harga pangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kesulitan ekonomi hingga masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, monitoring fluktuasi harga pangan di Kabupaten Majene menjadi sangat penting untuk memahami perubahan harga dari waktu ke waktu, yang memberikan wawasan berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan kemajuan teknologi informasi, penggunaan website sebagai alat untuk memantau fluktuasi harga pangan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem distribusi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem monitoring fluktuasi harga pangan secara real-time berbasis website yang memungkinkan pengguna untuk memantau perubahan harga pangan dan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada fluktuasi harga pangan yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketidakstabilan harga pangan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kesulitan ekonomi dan masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk melakukan monitoring fluktuasi harga pangan di Kabupaten Majene agar pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa sistem yang ada sebelumnya tidak membahas secara mendalam tentang fluktuasi harga pangan dan perbedaan harga di berbagai wilayah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan membangun sistem yang memberikan informasi terkait fluktuasi harga pangan di 8 kecamatan di Kabupaten Majene. Tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah sistem monitoring fluktuasi harga pangan secara real-time berbasis website. Sistem ini dirancang agar pengguna dapat memantau perubahan harga pangan dari waktu ke waktu, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi dan mengatur anggaran belanja rumah tangga. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola kebutuhan pokok mereka secara lebih efisien. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi terkait fluktuasi harga pangan dan perbedaan harga di berbagai wilayah di Kabupaten Majene, khususnya di 8 kecamatan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini sangat signifikan dalam konteks pemantauan fluktuasi harga pangan. Pertama, sistem yang dibangun memungkinkan pengguna untuk memantau perubahan harga pangan secara real-time, yang dapat membantu mereka dalam membuat keputusan ekonomi dan mengatur anggaran belanja rumah tangga. Dengan adanya informasi yang akurat dan terkini, masyarakat dapat lebih mudah mengantisipasi kenaikan harga pokok, sehingga dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pangan, yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil terhadap informasi harga pangan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sistem ini dapat menyebarkan informasi secara luas dan cepat, sehingga lebih banyak orang dapat terlibat dalam pengelolaan kebutuhan pokok mereka. Akhirnya, penelitian ini juga memberikan dasar bagi pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan fitur prediksi harga pangan, yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memproyeksikan harga di masa depan. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga fokus dan relevansi penelitian. Pertama, penelitian ini hanya akan membahas
fluktuasi harga pangan di Kabupaten Majene, khususnya di 8 kecamatan dan tidak akan mencakup daerah lain di luar wilayah tersebut. Kedua, sistem yang dibangun akan berfokus pada pemantauan harga pangan secara real-time dan tidak akan mencakup analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membatasi jenis data yang digunakan, yaitu data primer yang diperoleh dari petugas pencatat harga pasar dan produsen bahan pokok di pasar tradisional, serta data pendukung dari sumber lain seperti jurnal ilmiah. Dengan demikian, batasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan fokus dalam pengembangan sistem monitoring fluktuasi harga pangan yang efektif. Metode penelitian dibagi menjadi 4. Metode penelitian nomor 1 adalah wawancara. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari pihak terkait, seperti petugas harga pasar, untuk memperoleh informasi mengenai harga pangan dari waktu ke waktu. Metode kedua, observasi. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke pasar tradisional untuk mengamati dan bertanya kepada pedagang bahan pokok, sehingga dapat memperkuat data yang diperoleh. Metode yang ketiga, studi pustaka. Penelitian ini juga melibatkan analisis dan pembelajaran dari literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah dan artikel lainnya, untuk menghasilkan state of the art dalam pengembangan penelitian. Metode 4. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall, yang mencakup tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah fluktuasi harga pangan yang merupakan isu penting dalam konteks ketersediaan dan akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sebagai hak asasi manusia. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem monitoring fluktuasi harga pangan secara real-time berbasis website, yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait perubahan harga pangan di Kabupaten Majene. Objek penelitian mencakup data harga pangan yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan serta pasar tradisional di Kabupaten Majene. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan interaksi antara pengguna dan sistem, di mana pengguna dapat memantau fluktuasi harga pangan dan membuat keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang disediakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem monitoring fluktuasi harga pangan berbasis website ini tidak hanya memberikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola kebutuhan pokok mereka secara lebih efisien. Peneliti juga menyarankan agar penelitian lebih lanjut dapat menambahkan metode prediksi harga pangan dengan menggunakan algoritma yang relevan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memprediksi kenaikan harga di masa depan. Kelebihan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem monitoring fluktuasi harga pangan secara real-time berbasis website, yang memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memantau perubahan harga pangan dari waktu ke waktu. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pangan, tetapi juga membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi langsung di pasar tradisional, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan relevan. Sistem ini juga dirancang dengan menggunakan teknologi informasi terkini seperti pemrograman PHP dan basis data MySQL yang memungkinkan pengolahan data secara efisien. Dengan adanya fitur untuk membandingkan harga pangan dengan hari sebelumnya, pengguna dapat lebih mudah mengantisipasi kenaikan harga dan merencanakan anggaran belanja rumah tangga. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan metode prediksi harga pangan yang dapat lebih meningkatkan manfaat sistem bagi masyarakat. Kekurangan penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, meskipun sistem monitoring fluktuasi harga pangan telah berjalan dengan baik,
Penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga pangan di berbagai wilayah, yang dapat memberikan konteks lebih luas bagi pengguna. Kedua, metode pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara dan observasi, mungkin memiliki keterbatasan dalam representativitas data, karena hanya mengandalkan informasi dari petugas harga pasar dan pedagang di pasar tradisional. Selain itu, meskipun sistem ini dirancang untuk memberikan informasi secara real-time, tidak ada penjelasan mengenai bagaimana sistem akan menangani situasi ketika data tidak tersedia atau terjadi kesalahan dalam penginputan data. Hal ini dapat mempengaruhi keandalan informasi yang disajikan kepada pengguna. Kesimpulan, diskusi dan rekomendasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem monitoring fluktuasi harga pangan berbasis website telah terbukti efektif dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat memantau perubahan harga pangan secara real-time, yang sangat penting untuk perencanaan, keuangan, pengelolaan kebutuhan pokok. Namun, untuk meningkatkan efektivitas sistem, peneliti merekomendasikan penambahan metode prediksi harga pangan menggunakan algoritma yang relevan. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memprediksi kenaikan harga di masa depan, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam mengelola anggaran belanja mereka. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar fitur-fitur lain yang dapat mendukung monitoring harga pangan ditambahkan, seperti analisis tren harga dan notifikasi untuk perubahan harga yang signifikan. Penting juga untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam pengumpulan data, termasuk pedagang dan konsumen, untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat hanya menjadi alat yang berguna bagi masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi pada kebijakan pangan yang lebih baik di tingkat daerah. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.